Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi anak-anak bapak semua. Kaifa halukum fi hadas sobah. Gimana nih kabarnya pagi ini? Taib, semoga anak-anak semua Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kemudahan dalam beraktivitas. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, jika sudah memulai membaca doa, semoga Allah berikan kemudahan kita untuk memahami pembelajaran yang telah kita akan pelajari. Nah, pada minggu lalu atau pada saat kita masuk di sekolah, kita mempelajari tentang perubahan dari fi'il mudhari ke fi'il amar, ya. Yang bagaimana Bapak kemarin suruh kalian mengerjakan tugas dan memberikan sebuah catatan dengan harapan kalian dapat memahaminya. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai perubahan fi'il amar sesuai dengan dhamir mukhtabnya. Apa sih Pak dhamir mukhtabnya? Silakan terlebih dahulu Iftah, kita buka bukunya As-Saffah halaman khamsu wa isrun, halaman 25. Jika sudah, mari kita lanjut ya anak. Nah, kita akan mempelajari tentang perubahan fi'il amar sesuai dengan dhamir mukhtabnya. Apa sih Pak dhamir mukhtab? Nah, dhamir mukhtab ialah ini. Masih ingat kan? Ini sudah kita pernah pelajari di kelas 4, kelas 5 bahkan. Anta, anti, antuma, antunna, dan antunna. Anta memiliki arti kamu laki-laki. Anti memiliki arti kamu perempuan. Antuma artinya kalian berdua. Antum kalian laki-laki. Antunna kalian perempuan. Nah, pada contoh kali ini kita akan menggunakan fi'il amar if'al atau kata perintah daripada if'al yang artinya kerjakanlah. Nah, agar memudahkan Bapak sudah mempeta-petakan. Nah, mari kita lihat di sini anta if berasal memulai dengan kata fi'il amarnya if'al yang mana diakhiri dengan tanda sukun. Bisa dipahami, kita lihat diakhiri dengan tanda sukun. Lalu kita pindah lagi ke anti. Anti akan berubah fi'il amarnya dari if'al menjadi if'ali, yang mana ya-nya menjadi akhir daripada kata, yaitu ya sukun. Dan sebelum ya sukun itu adalah kasroh. Jadi bisa dipahami ya, kalau untuk anti akhirannya adalah ya sukun. Ya sukun. Dan sebelum ya sukun adalah kasroh. Lalu antuma, kita lihat lagi if'ala. Nah, yang mana berubah menjadi diakhiri dengan alif ditambah dengan fathah. Alif ditambah dengan fathah. Dan sebelum alif ditambah dengan fathah, harokatnya harus fathah. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ditambah dengan alif dengan berfathah dan sebelum akhir kata itu berharokat fathah. Lalu kita lihat lagi antum, maka akan menjadi if'alu yang mana diakhiri dengan waw sukun beralif atau berpanjang seperti ini, waw sukun dan beralif. Dan sebelum waw sukun beralif itu adalah dhammah. Kita lihat waw sukun beralif, lalu sebelumnya adalah harokatnya dhammah. Untuk antum, lalu antunna itu menjadi if'alna yang mana diakhiri dengan huruf na berfathah, dan sebelum na berfathah pasti sukun, jadi if'alna. Nah, bisa dipahami anak-anak Bapak semua. Inilah yang Bapak maksud fi'il amar akan berubah jika dhamir mukhtabnya juga berbeda. Jika dhamir mukhtabnya anta, maka dia harus diakhiri dengan sukun. Jika anti, dia harus diakhiri dengan ya sukun, dan sebelum ya sukun itu harokatnya kasroh. Begitu juga antuma, dia harus diakhiri dengan alif berfathah, dan sebelum alif berfathah itu adalah harokatnya
fathah. Kalau antum sebelum diakhiri antum diakhirinya dengan waw sukun beralif, dan sebelum waw sukun beralif adalah harokatnya dhammah. Begitu juga dengan antunna. Antunna diakhiri dengan na sukun, dan sebelum na sukun itu adalah antunna diakhiri dengan na berfathah. Sebelum na berfathah itu harus sukun harokatnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi harus dua hal yang dipahami. Akhir katanya dan sebelum akhir kata harokatnya apa. Ya, ini contoh pertama. Mari kita lanjut contoh kedua. Nah, Bapak telah tampilkan dhamir mukhtabnya. Nah, ini di fi'il amarnya. Berasal dari kata ijlis. Nah, kemarin kita belajar ijlis adalah duduklah. Nah, itu untuk anta. Kamu laki-laki, jika Bapak memanggil, misalnya namanya Budi. Budi ijlis. Nah, itu cocok. Karena dia ada seorang laki-laki. Kamu laki-laki ya. Ijlis. Tapi ketika anti, maka akan berubah katanya. Dia akan menggunakan ya bersukun. Yang tadi Bapak bilang. Ya bersukun. Ijlisi. Yang mana sebelum ya bersukun itu adalah kasroh. Nah, bisa dipahami. Kita lanjut. Antuma, maka katanya adalah ijlisa, yang mana akhirannya harus alif berfathah. Ijlasa. Nah, maaf. Ijlasa. Kita bisa pahami. Nah, kita lanjut. Kalau antum, maka dia menjadi ijlisu, yang mana tadi Bapak bilang dia akan berakhiran dengan waw sukun beralif, dan sebelum waw sukun beralif itu adalah dhammah. Nah, lihat ya, waw sukun beralif diakhiri dengan sebelumnya adalah dengan harokat dhammah. Begitu juga antunna. Antunna menjadi ijlisna, yang mana harus diakhiri dengan na berfathah. Sebelum na berfathah itu harus sukun. Nah, ini terjemahannya. Kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu berdua, kalian laki-laki, kalian perempuan. Artinya sama, duduklah. Tetapi ketika dia seorang laki-laki, dia seorang perempuan, atau mereka laki-laki atau mereka perempuan, itu akan berbeda kata-katanya. Nah, bisa dipahami Anda semua di rumah. Itulah yang disebut dengan fi'il amr akan mengalami perubahan jika dhamir mukhtabnya berbeda-beda. Yang penting Anda bisa memahami akhiran katanya, dan sebelum akhiran katanya itu harokatnya harus bagaimana dulu. Nah, harus dipahami. Tidak akan berubah. Polanya akan seperti itu, atau bahasa matematikanya rumusnya akan seperti itu saja. Ya, bisa dipahami Anda semua di rumah. Nah, jika sudah, akan ada tugas latihan, yang mana ungzur, artinya lihatlah. Tetapi yang Bapak minta bukan mengartikan, tapi bagaimana perubahan dari mulai domirnya, domir mukhtabnya seperti ini, dan selanjutnya bagaimana. Isilah seperti yang tadi Bapak jelaskan kepada Anda semua di rumah. Ini yang pertama, istilah titik-titik di bawah ini, ubah fi'il amr berikut ini sesuai dengan domir mukhtabnya. Ya, jangan sampai terkecoh. Lanjut, ini yang kedua. Ada anta, anti, antuma, antum, antunna dengan fi'il amarnya ismak, dengarkanlah. Maka jika anti bagaimana, antuma bagaimana, antum bagaimana, antunna bagaimana, bunyi daripada fi'il amar dengarkanlah. Bisa dipahami Anda semua di rumah? Nah, silakan mencatat materi yang telah diberikan. Yang kedua, silakan mengerjakan tugas latihannya di buku tulisnya masing-masing. Nanti catatan dan tugas latihan wajib dikirimkan ke classroom ya. Catatan dan tugas latihan wajib dikirim di classroom. Baik, thanks for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy and keep spirit. Bapak tutup dengan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya Ananda.